Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2122-2124. Ledakan. Kota ini disegel dan Anda tidak bisa pergi. Terlebih lagi, kekuatan ini sangat misterius dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang ada di baliknya. Namun, Lin Yan segera memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah pihak lain juga mengincar tanda kuno langit berbintang? Tapi bukankah ini jumlah uang yang sangat besar? Saat ini, energi spiritual langit dan bumi telah bangkit kembali, terutama di kota-kota kuno seperti Hanging Coffin City. Auranya terlalu kaya dan kekuatan kuno sedang meningkat. Sangat sulit untuk menyegelnya. Bahkan kaisar kuno pun tidak dapat melakukannya. Bagaimanapun, kekuatan Lin Yan sudah cukup untuk membunuh kaisar kuno, dan begitu dia bergerak, dia akan bisa menerobos. Tetapi saat tatapannya terfokus, Lin Yan merasakan ada sesuatu yang salah di mata kaisar. Kekuatan ini luas dan tak terbatas, dan segelnya sangat kuat. Bahkan jika dia secara pribadi mengambil tindakan dan menebasnya dengan kekuatan pedang Tianxuan, dia mungkin tidak dapat mematahkannya. Dengan pemikiran ini, Lin Yan menjadi semakin penasaran dengan kultivator yang melakukan gerakan itu. Desir, desir, desir. Pada saat ini, Qi Yunru, klan Qi Yun, dan bahkan para kultivator yang bergantung pada klan mereka juga muncul di sini. Meskipun demikian, mereka tidak terlalu terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka. Bahkan ada senyum sinis di sudut mulut Qi Yunru. Jauh di matanya, ada niat membunuh. Sepertinya ini adalah konspirasi. Menatap pemandangan ini, ekspresi Lei Su sedikit berubah. Wan Juetian dan Shen Yisan juga tampak serius. Mereka juga merasakan niat membunuh Qi Yunru dengan jelas. Saya khawatir kali ini tidak akan berakhir baik. Meskipun kota ini besar, kota ini tidak terlalu besar untuk orang yang benar-benar kuat. Jika kota ini disegel, akan terlalu sulit bagi kita untuk meninggalkannya, dan kita akan menjadi sangat pasif jika terjebak di dalamnya. Kata Lei Su. Selama bertahun-tahun, mereka mampu lolos dari kejaran Gejing, Istana Yaoxuan dan kekuatan lain karena pihak lain tidak mampu menjebak mereka. Namun saat ini tak seorang pun dapat meninggalkannya dengan segel ini. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba seberkas cahaya bersinar di atas langit. Itu adalah sinar cahaya pisau, dan di dalamnya ada ketajaman emas. Ini adalah seorang pembudidaya kuat yang ingin menguji seberapa kuat segel tersebut. Berdengung. Namun, sebelum kekuatan lawan dapat mendarat di penghalang, penghalang itu melepaskan kekuatan yang turun dengan aura yang merusak. Kekuatan itu langsung menghancurkan cahaya pisau dan kemudian jatuh dengan keras pada orang yang telah melakukan gerakan itu. Wah! Saat sebuah suara terdengar, kultivator yang melakukan gerakan itu hancur total. Itulah Kaisar Semu. Tanpa diduga, dia tidak dapat memblokir serangannya. Lin Yan, seberapa kuat kekuatan ini? Shen Yisan menatap Lin Yan dan berkata. Kepala biara tua dan yang lainnya juga melihat ke arah Lin Yan. Di sini, mungkin hanya Lin Yan yang bisa merasakan kekuatan dari kekuatan tadi. Bahkan seorang kaisar kuno biasa pun akan merasa kesulitan untuk melawannya. Ekspresi Lin Yan menjadi lebih serius. Bahkan dia tidak menyangka kekuatannya begitu luar biasa. Ini sungguh sudah direncanakan. Wow, saat berikutnya, titik-titik cahaya jatuh dari penghalang. Ada pembudidaya di setiap titik cahaya. Ini adalah para praktisi di wilayah langit berbintang kuno. Melihat para praktisi ini, Lei Su mengerutkan kening. Dia telah mengenalinya. Di antara mereka, ada binatang raksasa di langit berbintang. Memanggil. Pada saat ini, Qi Yunru dan yang lainnya bergerak dan terbang ke langit untuk menemui mereka. Dan, dengan sedikit rasa kagum terhadap para praktisi dari wilayah langit berbintang kuno ini. Meskipun tak seorang pun tahu apa yang mereka bicarakan, semua orang mengerti bahwa klan Qi Yun sebenarnya terhubung dengan para kultivator di wilayah langit berbintang kuno ini. Wan Juetian. Dan di atas langit, di depan Qi Yunru,
seorang pemuda dari domain langit berbintang kuno mengubah ekspresinya, dengan senyum menggoda di sudut mulutnya, lalu membacakan nama itu. Desir. Begitu dia selesai berbicara, matanya langsung tertuju ke bawah. Bahkan di dalam matanya, ada kekuatan dahsyat yang melesat keluar. Kekuatan semacam ini menembus segalanya. Wan Juetian belum menjadi kaisar. Jika serangan ini menimpanya, tubuhnya pasti akan tertusuk. Lin Yan melangkah maju dan kemudian menunjuk jarinya. Wah, kekuatan di antara jari-jari itu bertabrakan dengan kekuatan lawan, melepaskan percikan di udara, dan kemudian riak energi itu langsung menghilang tanpa menyebar. Lin Yan terkejut dan menatap ke langit. Dia dapat merasakan bahwa peti mati gantung yang tadi tidak dapat dilihatnya dengan matanya, kini benar-benar bergerak, menahan riak energi. Hah! Di atas langit, pemuda dari domain langit berbintang kuno itu tertegun, lalu menatap Lin Yan dengan penuh minat, apakah kamu kaisar manusia Lin? Ini aku. Menatap pihak lain, Lin Yan berbicara. Memang, kau punya kekuatan. Tidak heran kau mampu membunuh kaisar kuno dari alam Tiangeng milikmu. Tapi, sayangnya, kau lahir di alam Tiangeng. Alammu adalah alam terlemah antara langit dan bumi. Ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara kau dan alam kuno langit berbintang milikku. Jadi bagaimana jika kau mencapai level ini? Haha, pada saat ini, kultivator itu tertawa. Semua orang mengerutkan kening. Tidak ada yang bisa menyamarkan ekspresi mengejek ini. Ini tak tertahankan bagi siapapun. Tahukah kau mengapa aku datang ke alam Tiangengmu? Jalan langit berbintang kuno akan segera dibuka. Di daerah lain, persaingan untuk mendapatkan tanda langit berbintang kuno terlalu ketat. Hanya di alam Tiangengmu, itu hanya pertarungan kecil. Mengenai kesempatan untuk melihat pohon langit berbintang raksasa, sebaiknya kau tidak mengambilnya. Mengapa tidak memberikannya kepada kami? Sambil melihat sekeliling, pemuda dari alam langit berbintang kuno itu tidak menyembunyikan apapun dan berbicara langsung. Tampaknya di matanya, semua kultivator di alam Tiangeng adalah orang lemah. Dia tidak perlu menyembunyikannya. Menanggapi ini, ekspresi Lin Yan juga menjadi serius. Di antara bintang-bintang di langit berbintang yang tak terbatas, Lin Yan juga belajar dari Wu Shen dan yang lainnya bahwa ada banyak wilayah di dunia ini. Selama puluhan ribu tahun ini, entah itu benua langit mendalam, domain langit berbintang kuno, atau bahkan wilayah lainnya, semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa kuat. Hanya di alam Tiangeng, kekuatannya belum cukup kuat. Di era inilah ia begitu kaya. Jika bicara soal yang kuat, alam Tiangeng di era ini secara alami tidak sebaik alam kuno langit berbintang, benua Tianxuan, dan wilayah lainnya. Namun Lin Yan memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Jadi bagaimana jika pihak lain kuat? Dia selalu menjadi kaisar umat manusia. Terlebih lagi, pihak lainnya adalah ras dari luar domain tersebut. Bila diperlukan, Lin Yan tidak hanya akan melindungi seluruh umat manusia, tetapi juga seluruh alam Tiangeng. Namun, praktisi lain memusatkan ekspresi mereka pada ekspresi terkejut. Tanda-tanda kuno di langit berbintang, pohon-pohon raksasa di langit berbintang. Kata-kata ini sangat baru bagi para praktisi ini dan mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, ada juga orang-orang dari suku kuno yang datang ke sini untuk menjelajahi suasana kuno kota peti mati gantung. Mereka menyadari hal ini, lalu, dia mengucapkannya. Mendengar ini, banyak praktisi tampak serius. Ternyata ras-ras dari luar wilayah ini datang ke alam Tiangeng kita untuk merebut tempat. Ini adalah kesempatan yang dimiliki oleh para kultivator di alam Tiangeng kita. Apakah mereka ingin merebut semuanya? Tiba-tiba, banyak kultivator berteriak dengan marah. Hahaha, kalian orang-orang bodoh. Baru saja mengetahui tentang tanda kuno langit berbintang dan pohon raksasa. Kalau begitu, kalian akan mati jika pergi ke jalan langit berbintang kuno. Kalau begitu, kami di sini untuk mencegah lebih sedikit kematian rakyat kalian. Kalian harus tetap di daerah ini dalam kehidupan ini, dan yang terbaik adalah tidak pergi ke tempat lain. Pemuda dari domain langit berbintang kuno itu tertawa lagi.
Lin Yan menatap Shen Yisan. Pada saat ini, Shen Yisan mengepalkan tangannya karena marah. Pak Tua Shen, ada apa? Lei Su memandang Shen Yisan. Entah mengapa, aku sepertinya tahu tujuan mereka. Orang-orang ini ingin menduduki jatah kita di jalan langit berbintang kuno, agar lebih banyak kultivator di wilayah mereka sendiri yang akan lahir lebih kuat, dan kemudian, ketika alam Tiangeng dihidupkan kembali, mereka akan menduduki alam Tiangeng dan membuat kekuatan mereka lebih kuat lagi. Sejak awal, para kultivator di domain langit berbintang kuno ini telah merencanakan ini. Kata Shen Yisan. Ledakan. Mendengar ini, semua praktisi dari Tiandian, Tianzong dan kekuatan lainnya mengubah ekspresi mereka. Apakah para kultivator dari alam langit berbintang kuno benar-benar seperti ini? Menempati jatah alam Tiangeng, memperkuat diri, lalu hancurkan alam Tiangeng lagi dengan sikap yang dahsyat dan kuasai tempat ini. Setelah energi spiritual langit dan bumi menjadi kaya, apakah akan digunakan untuk berlatih? Tidak heran, ekspresi Lin Yan terkonsentrasi, dengan niat membunuh yang dingin. Dia telah mendengar Wu Shen dan yang lainnya mengatakan bahwa wilayah langit berbintang kuno berbeda dari benua Tianxuan dan alam Tiangeng. Para praktisi ini sangat agresif di langit berbintang yang tak terbatas. Selain itu, Lin Yan harus lebih berhati-hati terhadap para praktisi di wilayah kuno ini. Sama seperti aliran dunia, energi benua Tianxuan dulunya kaya. Kemudian, giliran domain langit berbintang kuno yang menjadi kuat. Dewasa ini kekuatan alam-alam tersebut berangsur-angsur menurun dan giliran alam Tiangeng yang menjadi kuat. Tidak hanya energi spiritualnya yang kaya, tetapi kekuatan Yuan juga akan kuat di masa depan. Dapat dikatakan bahwa di masa depan, terlalu banyak orang kuat akan datang dari alam lain dan turun ke alam Tiangeng untuk bersaing memperebutkan kekuasaan di sini. Dengan pemikiran ini, niat membunuh di mata Lin Yan menjadi semakin kuat. Tapi Lin Yan juga melihat Shen Yisan. Mengapa Shen Yisan tahu tentang ini? Dari buku kuno ini seharusnya tidak mencatatnya. Lin Yan menjadi semakin ingin tahu tentang identitasnya. Ledakan. Namun di saat berikutnya, Qi Yunru mengeluarkan kekuatan dahsyat. Sekarang dia telah mencapai puncak kuasa Emperor. Meskipun kekuatan semacam ini jauh lebih rendah daripada Lin Yan, Muzan dan lainnya, tetapi masih dapat mengejutkan banyak praktisi. Dia berkata dengan bangga, wilayah langit berbintang kuno adalah wilayah yang kuat antara langit dan bumi. Karena mereka datang ke sini dan mengatakan ini, selama kalian bisa tinggal di sini dengan aman, saya pikir, orang-orang kuat di wilayah langit berbintang kuno ini pasti tidak akan bunuh diri. Benar, selama kalian tidak bertarung atau bersaing, saya tidak akan pernah membunuh siapapun. Tentu saja, jika ada kultivator di antara kalian yang ingin tunduk pada wilayah langit berbintang kuno saya juga menyambut mereka. Dia yang tahu zaman adalah pahlawan. Saya pikir kalian semua telah membuat keputusan, bukan? Pada saat ini pemuda dari wilayah langit berbintang kuno berteriak. Suara ini menyebar ke seluruh kota kuno. Di sini, ada praktisi dari semua ras. Semua mengerutkan kening. Jika dijelaskan dengan baik, hal itu disebut menyerah. Tetapi jika dijelaskan secara terus terang, hal itu berarti menjadi budak dari domain langit berbintang kuno. Kalau hanya praktisi biasa, tidak apa-apa. Ada terlalu banyak orang kuat di sini. Ini bukan menyerah pada ras lain, tetapi menyerah pada para pembudidaya dari luar wilayah kekuasaan. Namun, pemuda itu juga mencibir dan berkata, tidak masalah jika dia tidak menyerah. Mereka datang hanya untuk mencari noda. Asalkan praktisi di sini tidak berkelahi. Jika itu adalah perkelahian, mata pemuda itu juga melepaskan niat membunuh yang abadi. Itu hanya wilayah Tiangeng. Dia tidak pernah menyukainya. Tapi matanya tertuju pada Lin Yan, dan dia tidak menyangka Lin Yan ada di sini. Mereka jatuh dari sorotan cahaya di sisi lain dan tinggal di alam Tiangeng ini untuk waktu yang lama. Mereka mempelajari beberapa hal di sini dan memahami bahwa Lin Yan, manusia, memiliki kekuatan. Serangan tadi hanyalah serangan acak. Tetapi pemuda ini juga tahu bahwa Lin Yan tidak mudah untuk diganggu.
Sebaiknya kau jangan jadikan aku musuh, kalau tidak, aku akan tetap membunuhmu. Sambil menatap Lin Yan, pemuda itu berkata dalam hatinya. Jadi kenapa kalau dia adalah kaisar manusia? Jadi bagaimana jika saya bisa membunuh kaisar kuno? Di daerah itu, banyak kaisar kuno dari alam Tiangeng masuk, tetapi apa hasilnya? Bukankah mereka ditekan oleh para kultivator dari benua Tianxuan dan domain kuno langit berbintang? Saya hanya bisa bertahan dan berlatih di celah-celah. Ledakan. Tetapi pada saat ini, penghalang itu tiba-tiba bergetar. Itu di luar, dan ada kekuatan dahsyat yang membombardirnya. Kekuatan ini masih Yuan Li. Orang-orang dari benua Tianxuan benar-benar telah mengejar kita. Tapi, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka sudah terlambat. Begitu penghalang itu terbuka, bahkan mereka tidak bisa menembusnya. Melihat Qi Yunru dan yang lainnya sedikit panik, pemuda itu segera berbicara. Mendengar ini, Qi Yunru dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Mereka tahu bahwa tampaknya ada beberapa konflik antara benua Tianxuan dan para kultivator dari domain langit berbintang kuno. Benua Tianxuan nampaknya agak dekat dengan alam Tiangeng. Bahkan Qi Yunru tidak mengerti hal ini. Akan tetapi, para praktisi di domain langit berbintang kuno lebih kuat. Oleh karena itu, klan Qiyun hanya berdiri di sisi ini. Pergi dan temukan tanda kuno langit berbintang. Jika ada kultivator dari alam Tiangeng yang berani bersaing denganmu, bunuh mereka tanpa ampun. Jika kau bertemu seseorang yang tidak sebanding denganmu, kau bisa menghancurkan liontin giok itu dan aku akan pergi dan membunuhnya. Kata pemuda itu. Suara itu menggemparkan seluruh kota kuno. Swiss, Swiss, Swiss. Kemudian, para kultivator dari domain langit berbintang kuno bergerak langsung ke berbagai area di kota peti mati gantung. Formasi, apakah sudah siap? Pada saat ini, Lin Yan melihat ke samping dan berkata, Tuan, semuanya sudah diatur. Kemudian terdengarlah sebuah suara. Ini mengejutkan Lei Su, Shen Yisan dan Wan Juetian. Siapa orang yang baru saja berbicara? Akan tetapi, orang yang mampu berbicara tanpa mereka sadari dan tanpa mereka bisa melihat sosoknya pastilah tetua tertinggi dari sekte pembunuh darah. Kamu benar-benar punya rencana, tidak heran kamu datang ke sini sehari lebih awal. Kata Lei Su. Mereka tidak terkejut dengan hal ini. Hal ini sejalan dengan gaya Lin Yan. Namun, situasi saat ini berada di luar ekspektasi Lin Yan. Dia meminta sekte pembunuh darah untuk menyusun formasi sesuai dengan diagram formasi yang digambarnya, awalnya bermaksud untuk berhadapan dengan klan lain, seperti klan iblis, klan jiwa, dan kekuatan lainnya. Lagi pula, aku tidak menyangka bahwa orang kuat dari domain langit berbintang kuno akan datang kali ini. Tampaknya mereka ingin mendapatkan semua tanda kuno di langit berbintang. Jika ini benar, maka kesenjangan kekuatan antara alam Tianguang dan alam langit berbintang kuno mungkin akan semakin besar, bukan? Saat ini, energi spiritual langit dan bumi belum sepenuhnya pulih ke tingkat yang begitu kuat, dan banyak orang kuat dari luar domain tidak dapat datang. Ini adalah kesempatan yang dimiliki oleh alam Tiangeng. Begitu mereka kehilangan kesempatan, saat orang-orang kuat dari alam pantai lain tiba, alam Tiangeng mungkin tidak akan mampu lagi menolaknya. Menatap penghalang, mata Lin Yan dingin. Jika dia mengambil tindakan saat ini, Lin Yan tidak akan mempunyai kesempatan menang. Banyak praktisi di domain langit berbintang kuno ini terlalu kuat, terutama para raksasa langit berbintang, yang kekuatannya tidak lebih lemah dari kaisar. Bahkan jika Lin Yan dan Mu Zan bisa bersaing, kepala biara tua dan yang lainnya tidak mampu melawan mereka, dan begitu mereka mulai bertarung, banyak praktisi di seluruh kota peti mati gantung juga akan mati. Terutama penghalangnya, agak aneh. Bahkan dapat memberikan gaya ke bawah, dan sulit untuk menjamin bahwa seseorang dapat menahan gaya semacam itu. Masalah ini tidak bisa ditangani dengan enteng. Kita hanya bisa mengambil pandangan jangka panjang. Terlebih lagi, Lin Yan menemukan metode untuk memadatkan tanda kuno langit berbintang dari buku-buku kuno klan Lin.
Bahkan jika orang-orang kuat dari domain langit berbintang kuno ini mengambil tindakan, mereka tidak akan dapat menemukan semuanya dalam waktu singkat. Wow, di atas langit, pemuda itu bergerak langsung dan datang di depan Lin Yan. Di sebelahnya, ada 2 binatang bintang raksasa dan 10 pria kuat dari wilayah bintang kuno. Qi Yunru hanya bisa mengikuti di belakang. Kaisar Lin, bagaimana kalau kau tunduk pada Starry Sky Ancient Domain-ku? Sambil menatap Lin Yan, pemuda itu berkata, aku juga bisa memberitahumu bahwa aku adalah tuan muda dari sekte yang kuat di Starry Sky Ancient Domain. Namaku Xing Yin. Jika kau tunduk pada Starry Sky Ancient Domain-ku, di bawah sekteku dan di era yang hebat, aku dapat menjamin bahwa kau tidak akan mati, dan akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah mendengar ini, banyak praktisi menatap. Membuat kaisar manusia menyerah. Lin Yan tersenyum, apakah kamu tidak meremehkanku, Lin Yan? Kalau begitu, sepertinya kamu bertekad untuk tidak menyerah. Haha, kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat domain kuno langit berbintang kita di masa depan, atau apakah kamu pikir apa yang disebut domain surgawi akan melindungimu? Domain surgawi memang kuat, dan bahkan domain kuno langit berbintang milikku tidak sebaik itu dan hanya bisa tunduk padanya, tetapi domain surgawi bukan hanya domain surgawi dari 9 domain Tiangeng milikmu, tetapi juga domain surgawi kita. Domain surgawi dihormati oleh keempat lautan dan semua dunia. Jadi, domain surgawi tidak akan membantumu. Jika kamu tidak membuat pilihan sekarang, kamu akan menyesalinya selama sisa hidupmu. Pada saat ini, ada beberapa ancaman dalam suara Xing Yin. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dahsyat. Ketika suara ini keluar, wajah banyak praktisi berubah karena terkejut. Apakah alam surgawi lebih unggul dari alam bintang kuno? Seberapa kuatkah alam surgawi ini? Bahkan langit berbintang kuno pun kagum akan hal itu. Namun, ekspresi Lin Yan tetap sama, tanpa perubahan apapun. Pergi. Pada akhirnya, Xing Yin tidak mengambil tindakan apapun. Lin Yan benar-benar membuatnya tidak bisa melihat. Mata Qi Yunru sedikit meredup. Dia tidak menyangka bahwa Xing Yin tidak membunuh Wan Juetian dan 2 orang lainnya. Tetapi dia juga mengerti bahwa ini mungkin karena keberadaan Lin Yan. Lin Yan, hari ini, meskipun kamu di sini, kamu tidak boleh berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan. Kekuatan domain langit berbintang kuno jauh lebih dari itu. Xing Yin hanyalah kelompok kultivator pertama yang datang ke sini. Dalam beberapa hari, akan ada kultivator yang lebih kuat yang datang. Saat itu, Wan Juetian, Lei Su, dan Shen Yisan akan menjadi orang-orang yang mati. Lin Yan, kamu tidak dapat melindungi mereka, dan kamu bahkan tidak dapat melindungi dirimu sendiri. Qi Yunru menatap Lin Yan dan yang lainnya dan berkata, klan Qi Yun, sebagai klan kekaisaran umat manusia, benar-benar menyerah kepada klan dari luar wilayah kekuasaan. Ini benar-benar aib bagi umat manusia. Jika Kaisar Agung Qi Yun masih hidup, dia pasti akan sangat marah. Ini mempermalukan leluhurmu. Kepala biara tua itu berbicara pada saat ini. Orang tua, masalah ini menyangkut fondasi klan Qi Yun saya yang berusia 10.000 tahun. Apakah giliran Anda untuk berbicara? Menatap kepala biara tua itu, Qi Yunru berteriak. Sepertinya kami tidak cukup memberimu pelajaran hari itu. Jika kami memiliki kesempatan lagi suatu hari nanti, kami bertiga akan membuatmu berharap kau mati, dan membiarkanmu merasakan kekuatan semacam itu. Lei Su berteriak. Qi Yunru mencibir dan pergi. Xing Yin, ini baru gelombang pertama. Kepala biara tua itu tidak peduli dengan kata-kata Qi Yunru, dia menatap Lin Yan dan berkata. Sepertinya semua ini jauh lebih merepotkan dari yang kita bayangkan. Kata Lin Yan. Apa yang harus kita lakukan? Ling Dao dan yang lainnya juga menghela napas. Sekarang, mereka hanya bisa melihat Lin Yan. Tentu saja, ini untuk memperjuangkan tanda kuno langit berbintang. Ini adalah kesempatan yang menjadi milik alam Tiangeng kita. Bagaimana kita bisa melepaskannya? Lin Yan berbicara dengan ketegasan di matanya. Mendengar ini,
Semua orang mengangguk. Tapi, mungkin agak berbahaya menjadi musuh orang-orang kuat di domain langit berbintang kuno. Tapi Lin Yan berkata, jika kamu memperjuangkannya, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Di masa depan, ketika energi spiritual langit dan bumi kaya, kamu akan dapat melangkah lebih jauh. Jika tidak, penghalang kaisar akan membatasi Anda seumur hidup. Petik 2. Semua orang mengerti ini. Di era ini, sulit untuk menjadi seorang kaisar. Bahkan jika energi spiritual langit dan bumi kaya, itu akan dibudidayakan oleh kaisar kuno. Oleh karena itu, memasuki jalan langit berbintang kuno dan menemukan pohon langit berbintang raksasa adalah harapan untuk menjadi seorang kaisar. Begitu Anda menjadi seorang kaisar, Anda dapat berlatih lagi. Jika tidak peduli seberapa kuat bakat Anda tidak akan pernah bisa menembus penghalang kaisar dalam hidup Anda. Ledakan. Ini juga membuat ekspresi semua orang terkonsentrasi. Namun, Lin Yan mengerti bahwa ini tidak cukup. Dia ingin memobilisasi orang-orang kuat lainnya di kota peti mati gantung untuk bersaing. Anda tahu, akan ada ribuan tanda kuno di sini. Dengan matanya terfokus, Lin Yan melihat ke sebuah pegunungan. Itu disebut Gunung Mangyun, dan gunung di sebelahnya disebut Gunung Gantung, yang merupakan tempat dengan tanda langit berbintang paling kuno. Namun, Xuanshan selalu berada dalam kabut, dan bahkan orang-orang kuat di domain langit berbintang kuno belum menemukannya. Zhang Yue, Yang Fu dan yang lainnya semuanya ada di sini, dan ekspresi mereka terkonsentrasi. Tetapi Zhang Yue dan Yang Fu berkonsentrasi, menatap Lin Yan sejenak, dan mengikuti tatapan Lin Yan, mereka melihat gunung di kota peti mati Xuan. Kemudian, cahaya yang menarik dilepaskan di mata mereka berdua. Merasakan cahaya ini, Lin Yan tersenyum sedikit di dalam hatinya. Senyum ini, tidak ada yang bisa melihat. Ledakan. Dan pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Kemudian niat membunuh di langit terungkap. Banyak praktisi berkonsentrasi. Itu. Para pembudidaya dari domain langit berbintang kuno sebenarnya mencoba untuk merebut harta karun dari kota peti mati gantung dan membunuh orang. Petik 2. Kemudian, teriakan membunuh yang kuat dilepaskan. Orang-orang ini, seperti yang diduga, memiliki niat jahat. Apa yang mereka katakan tentang tidak menimbulkan masalah bagi para praktisi di Hanging Coffin City semuanya bohong. Beberapa saat kemudian, ekor rubah mereka terekspos. Penjudi tua itu juga berkata dengan marah. Siapapun yang menjadi musuh domain kuno langit berbintangku akan mati. Petik 2. Kemudian, tepat saat penjudi tua itu selesai berbicara, sebuah suara terdengar. Dalam sekejap, beberapa sinar cahaya jatuh dari penghalang lagi, langsung membunuh banyak praktisi di Hanging Coffin City. Dalam sekejap, area itu menjadi sunyi. Para praktisi di Hanging Coffin City benar-benar ketakutan. Jadi begitulah. Petik 2. Menatap penghalang itu, Lin Yan berpikir dalam hati. Di bawah mata kaisar dan seni surgawi berjuang, kekuatan penghalang itu jatuh, dan Lin Yan sedikit memahaminya. Kemudian rasa dingin di matanya menjadi semakin kuat.